Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia semuanya ya, antusias dan semangat dalam menjalani proses perkuliahan ya. Tapi sebelum kita awali perkuliahan kali ini ya dengan materi Living Quran, mata kuliah Living Quran dengan materi tahapan penelitian Living Quran, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diridhoillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tahapan penelitian Living Quran. Ini merupakan materi yang ketujuh ya, setelah kita sebelumnya sudah materi 1 sampai materi 6 itu beberapa hal tentang pengertian, tentang objek material, objek formal, dan beberapa hal tentang paradigma Living Quran, dan pada akhirnya kita sampai pada tahapan penelitian Living Quran. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendesain riset Living Quran. Selain mendesain juga tentu membuat tulisan ya. Jadi setelah mendesain kalian juga langsung membuat tulisan paper Living Quran, dan pada akhirnya harapan saya adalah disubmit di jurnal dan semoga bisa dipublikasikan. Ketika melihat gambar ini, Mas Dika, tradisi. Kata kuncinya tradisi. Kalau Mas Satria, gambar coba. Budaya. Selain sama tradisi budaya, ada nggak hal yang lain? Kekeluargaan, gotong royong, persatuan ya, kekeluargaan. Ada yang lain? Sedekah bumi ya, betul. Ini adalah tradisi sedekah bumi. Selain itu, sedekah laut. Baik, persepsi dulu ya, bahwa agar kalian betul-betul bisa mendalami, mengetahui hakikat dari kajian Living Quran, ini saya pancing dulu dengan gambar-gambar. Nah, ini salah satu karya Living Quran itu karyanya Farid Esak nih. The Quran Short Introduction karya Farid Esak dalam chapter The Quran in the Life of Muslim. Di situ menceritakan tentang kehidupan masyarakat Muslim Afrika Selatan. Jadi Farid Esak itu menceritakan dalam bukunya bahwa ibunya ketika memasak itu sambil baca Quran. Dengan harapan masakannya enak, nikmat, berkah, dimakan dengan rasa syukur. Dan itu yang tidak di Indonesia, di Afrika Selatan. Jarang sih ya kita lihat ibu kita masak sambil baca Quran gitu ya, sambil murojaah gitu ya. Tapi ini bisa menginspirasi kalian nih, bagi yang hafidh-hafidho itu kalau masak besok sambil baca Quran. Nah, ini di Afrika Selatan punya budaya seperti itu. Kemudian juga menurut Farid Esak, Muslim Afrika Selatan itu ada juga yang memasang kaligrafi untuk menolak bala. Tolak bala. Kalau kita di Indonesia itu terkadang kaligrafi hanya sekedar untuk pajangan, seni secara estetik, tapi kalau di Afrika Selatan untuk tolak bala. Maka sudah berbeda kan ya, bagaimana fungsi Al-Quran diyakini oleh masyarakat. Nah, maka disitulah kita dapat menemukan bahwa Al-Quran itu alive. Ya, di situ ada quasi human personality, bahwa Al-Quran itu menyatu dengan personal manusia, menjadi keseharian.
Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya dijelaskan bahwa akhlak Rasulullah kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, cerminan dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Kemudian lanjut, ini tadi sudah ya bahwa ini juga salah satu dari apresiasi budaya. Maka kita langsung pada inti dari bagaimana tahapan riset living Quran. Ada persiapan, merumuskan masalah, menentukan posisi riset, desain, teknik, dan penyajian data, termasuk di dalamnya analisis data. Nah, ini ya. Saya akan sampaikan secara ringkas ya. Prepare, persiapan. Kalian bisa melihat gambar tadi, bisa melihat video, dan di situ kalian terkadang ada living Qurannya enggak ya? Kan itu? Ada enggak ya Quran yang hidup di tengahnya? Nah, maka melihat video, foto itu tidak cukup dalam menentukan bahwa ini bisa menjadi sebagai sumber data kita. Maka kalian harus memastikan adanya fenomena sosial tentang living Quran dengan turun lapangan. Misal nanti bisa saya putar sebuah video tradisi sedekah bumi, nanti tinggal kalian pastikan ada enggak itu living Qurannya. Nanti ya di akhir akan saya putar videonya. Menggali apakah fenomena itu terkait dengan praktik, ini wajib, harus ada. Ya, ada pembacaannya, atau ada penulisannya, ada kebendaannya. Benda itu berarti ada ayat yang ditulis. Kadang kan yuk bahasanya apa? Contohnya apa kalau benda yang ditulis? Quran ini apa? Raja, jimat, kaligrafi. Iya, kaligrafi kan Quran yang ditulis, seni kaligrafi. Jadi ada yang ditulis atau kebendaan. Ya, kebendaan yang mungkin dibacakan juga. Misal ada benda tertentu terus dibacakan ayat Al-Quran. Air putih itu juga kebendaan. Jadi air putih yang tidak dibaca dengan surat Al-Fatihah berbeda dengan air putih yang dibacakan. Ya enggak? Misal kalian minum aqua, beli di toko. Ya minum-minum aja. Tapi minum aqua yang diberikan oleh seorang kiai karismatik yang sudah didoakan, sama atau beda saya tanya? Beda. Nah, riset living Quran itu untuk mengkaji itu, termasuk mengkaji pengetahuan, nanti ya mengkaji rasa juga yang dimiliki oleh manusia. Kemudian menentukan permasalahan, arah penelitian, survei literatur, maka kalian nggak bisa langsung lapangan tok ya, tapi harus juga mengkaji literatur. Ini contohnya misal yang menjadi basic dalam penelitian tentu ada namanya ilmu living Quran secara ilmu. Kemudian secara metode penelitian Al-Quran dan tafsir. Ya, Al-Quran dan tafsir ini ada namanya di situ chapter atau tema penelitian living Quran. Ada juga buku-buku Islam dan budaya lokal. Atau buku-buku tentang yang kalian kaji, jurnal-jurnal ilmiah ya. Sedekah bumi, sedekah laut dan seterusnya. Memiliki teori, bahan kepustakaan. Ini pendekatan, terkait dengan pendekatan. Saya mau mendekati dengan apa ya? Apakah fenomenologi, antropologi, ya, apakah pakai teori tertentu, teorinya siapa, teori resepsi atau teori fenomenologi yang mana? Nah, ini Pak tentukan. Memiliki informal, internal dan eksternal. Ada yang tahu nggak apa itu internal dan eksternal? Kalau internal itu yang ada di sekitar budaya, jadi dia bisa kiainya, ustadznya, pamong budayanya, tokohnya ya, tokoh adat atau masyarakatnya yang menjadi bagian dari budaya. Dan eksternal adalah orang yang pakar, orang yang expert dalam bidang living Quran, atau orang yang expert dalam bidang budaya lokal, misal orang yang expert dalam bidang tradisi di Indonesia dan seterusnya yang relevan dengan objek penelitian. Prepare. Ini rumusan masalah ya, tadi sudah. Ini posisi penelitian. Maka riset living Quran itu sudah banyak yang mengkaji, maka pastikan penelitian kalian itu juga tidak mengulang ya. Kemudian mencari perbedaan, persamaan. Kemudian posisi penelitian kita apakah mengkritik, membantah, menyempurnakan atau mengambil aspek yang lain, dan tentukan kebaharuan dan menentukan perspektif.
Objek material itu merupakan tradisi atau budaya. Nah, objek formal ini menentukan bagaimana hasil risetnya. Kita ada namanya integrasi interkoneksi antara ilmu agama, teks-teks itu tadi, baik teks Quran, teks hadis, atau teks-teks riwayat yang bisa digunakan dalam riset, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain, ya, dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ada integrasi interkoneksi. Nah, kemudian di sini ada desain metodologi. Jadi menentukan pendekatan, jenis penelitian, menentukan paradigma living Quran. Dari paradigma living Quran itu ada yang paradigma akulturasi, ya, budaya, atau paradigma hermeneutik, objek formal, objek material. Jadi objek penelitiannya harus kalian kenal dengan baik, jangan meneliti sesuatu yang sama sekali tidak Anda kenal ya. Menentukan wilayah, menentukan narsum, metode analisis dan teori-teori yang digunakan. Tradisi apa yang kita teliti? Ini pertanyaan risetnya. Siapa yang menghidupkan tradisi itu? Cari informasinya. Di mana tradisi dilakukan? Gambaran kronologis ya. Dengan pendekatan historiografis. Latar belakang tradisi dengan pendekatan etnografis. Teknis pelaksanaan ya, jadi wujud tradisi dengan pendekatan antropologis, sosiologis. Deskriptif, analitis dengan apa respon masyarakat. Bagaimana resepsi dan transmisi masyarakat dengan pendekatan sosiologis, antropologis. Misal kita mengenal teori resepsi, ada teori eksegesis, estetis, dan fungsional. Jadi dari segi makna, dari segi estetik, dan dari segi fungsinya. Ini misal contohnya. Baik, nah ini penyajian data nih. Penyajian data, sebelum nanti saya kasih contoh ya. Sudah mulai ngantuk-ngantuk nih soalnya ini. Baik. Oke, ada introduction, ya, pendahuluan, ada metodologi, ya, paradigma, jenis penelitian, metode, teknis, ada pustaka, discussion, ada diskusi, dan ada simpulan. Ada nggak simbol visual yang menunjukkan ada kemungkinan living Quran di situ? Apa? Tadi. Sampai sini dulu. Niat ingsun. Nawa itu. Kalau kita nawa itu. Maka kita gali niat dari tradisi ini itu tadi apa? Banyak ya. Nah, niat ingsun nawa itu. Nah, tadi kan ya. Bisa bersyukur. Ditambah lagi nikmatnya. Ini saja udah nggak kemana-mana. Yang anak mahasiswa IAT pasti tahu. La ing syakartum la azidan. Menginspirasi manusia. Ya, silakan Mas Dika. Terima kasih Pak. Tadi disampaikan beberapa contoh tentang tradisi living Quran yang mungkin baik di masyarakat. Bagaimana ketika misalnya ada tradisi living Quran itu yang kontroversial. Misalnya ayat Al-Quran digunakan untuk mengundang jin untuk sebuah kesenian. Misalnya di Kuda Kepang kadang seperti itu. Kita tidak terjebak pada perdebatan hukum. Nah itu kata kuncinya. Tidak terjebak pada perdebatan hukum. Tapi bagaimana kita mengetahui hakikat, makna, fungsi, dan seterusnya. Ya, jadi lebih kepada mengungkapkan fenomena dan bisa mencari pengetahuan yang mendalam terkait dari motivasi, latar belakang, sejarah, sampai makna dan fungsinya. Refleksi bahwa living Quran ada di sekitar kita. Tolong kalian mahasiswa semuanya mencoba untuk peka terhadap sekitar kita. Jadi orang barat itu kalau nulis buku, itu misal tentang toa masjid, itu aja bisa jadi buku. Tadi Farid Esa aja nulis tentang ibunya masak, bisa jadi buku itu. Sambil baca Quran. Keseharian masyarakat Afrika Selatan, ada juga masyarakat Afrika Selatan ngemis sambil tadarusan. Real. Memang mungkin kita belum pernah nemu di Indonesia ya. Tapi di sana itu ada yang baca Quran sambil ada, ya mau ngasih enggak silahkan lah. Tapi saya yakin ketika riset living Quran di situ, itu pasti ada itu. Tentang rezeki ya, tentang jaminan rezeki, tentang filosofinya seperti apa, tentang pengetahuan, tentang pandangan tentang Quran itu sendiri, tentang rezeki juga punya pandangan. Nah ini maka menarik. Bagaimana Al-Quran hidup di budaya yang berbeda-beda. Beda negara sudah beda budaya. Maka tadi saya sampaikan tentang Afrika Selatan itu sudah beda. Jarang kita punya ibu itu masak sambil baca Quran ya. Tapi ternyata di sana juga ada masak di dapur sambil baca Quran.
kaligrafi untuk tolak bala. Ada juga anak-anak kecil Afrika itu yang lari atau menghafalkan ayat Al-Quran, ayat tertentu, ya, untuk menghindari dari kejaran anjing. Itu juga. Jadi untuk apa ya? Untuk menangkal dari serangan hewan liar. Nah, itu juga ada untuk tolak bala tadi ya, untuk menolak dari sebuah musibah. Nah, ini silakan kalian bayangkan, kalian pikirkan, kalian amati setelah pulang nanti ke rumah, apa yang bisa Anda kaji di sekitar kita semuanya. Dan dengan harapan, tadi sudah ada persiapan, ada bagaimana tahapan-tahapan sampai penyajian, dengan harapan goalnya adalah artikel terpublikasi. Dan ini salah satu dalam perkuliahan ada namanya integrasi riset ya. Ini adalah artikel saya tentang penyembuhan kesurupan. Surup. Filosofi kata surup itu saya kaji secara mendalam. Teori tentang surup itu saya kaji secara mendalam. Kemudian ada ayat-ayat yang digunakan ya. Ada surah Al-Fatihah, surat-surat tertentu ya. Kemudian di situ ada makna simbolik. Ya, saya mencoba untuk mengkaji, menggali makna simbolik penyembuhan kesurupan pada kesenian Kubro Siswa Bintang Muda Temanggung. Nah, ini akhirnya publish di Sinta 2 Jurnal Mutawatir. Silakan kalau Anda mau download di Google banyak itu ya. Tulisan bisa dibaca. Sebagai misal, oh ini model kajian Living Quran. Sehingga Anda nanti akan mencoba mengkaji yang lain dengan pendekatan, silakan mau pendekatan simbolik atau pendekatan yang lain. Nah, ini salah satu contohnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.